Jadi, sebenarnya peserta cadangan juga bisa menjadi peserta utama, menandatangani SPK atau surat perjanjian kontrak, dan bekerja sebagai petugas sensus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BPS, Sobat Sensus, Mitra Statistik. Kembali lagi bersama saya Bang Mistik, abang-abang Mitra Statistik. Asik. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gimana sih nasib calon petugas BPS khususnya di kegiatan Regsosek kali ini yang ikut daftar, tapi karena hal lain, mungkin karena berkasnya yang kurang lengkap atau nilai pretestnya yang kurang. Jadi si calon petugas tersebut masuknya di lulus cadangan. Tapi apakah masih ada kesempatan bagi mereka yang masuk di lulus cadangan untuk tetap ikut dalam kegiatan Regsosek kali ini? Tentu saja masih ada kesempatan. Mau tahu apa saja persyaratannya? Simak penjelasannya berikut ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik yang tombol merah itu ya teman-teman BPS. Yang itu tuh yang tulisannya subrek, oke? Mantap. Badan Pusat Statistik atau biasa disebut BPS akan melakukan kegiatan pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau disingkat dengan Regsosek pada tanggal 15 Oktober sampai 14 November tahun 2022. Kegiatan pendataan awal Regsosek ini bertujuan untuk menyediakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan, serta basis data yang lainnya hingga tingkat desa atau kelurahan. Pendataan awal Regsosek dilakukan secara door to door atau dari rumah ke rumah. Untuk kegiatan pendataan awal Regsosek tersebut, BPS membutuhkan petugas dengan syarat-syarat tertentu. Ini berawal dari pamflet yang disebar oleh BPS atau Badan Pusat Statistik. Jadi, isi pamfletnya seperti ini. Rekrutmen terbuka. Dibuka pendaftaran bagi warga Majalengka untuk menjadi petugas lapangan kegiatan registrasi sosial ekonomi atau Regsosek tahun 2022 di lingkup Kabupaten Majalengka. Apa saja persyaratannya? Nah, jadi ini persyaratannya yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman ingin lebih lengkap, cek saja video sebelumnya. Bagaimana cara mendaftarkannya? Kunjungi website resmi BPS Kabupaten Majalengka, yaitu majalengkakab.bps.go.id. Nah, pamfletnya seperti itu. Lalu, ada surat edaran yang berisi jadwal kegiatan atau alur pendaftaran kegiatan Regsosek tersebut. Jadwal kegiatannya seperti ini. Jadi pada tanggal 5 September 2022 ada pengumuman pendaftaran ya tadi ya dari website BPS Majalengka. Terus tanggal 5 sampai 10 September 2022 adalah waktunya untuk registrasi Sobat BPS. Aplikasi Sobat BPS ini bisa di-download di Play Store versi mobile atau melalui http://mitra.bps.go.id. Selanjutnya, tanggal 6 sampai 11 September 2022 adalah seleksi tahap 1. Yang pertama adalah upload berkas soft copy. Jadi, berkas pendaftaran teman-teman diupload di website s.bps.go.id/rekrut_reg3210. Dan selanjutnya pengiriman berkas hard copy-nya. Hard copy-nya itu setelah teman-teman berarti mengisi soft copy-nya di website yang sudah ditentukan, teman-teman harus mengirimkan berkas hard copy-nya ke kantor BPS-nya langsung sebelum tanggal 11 September 2022. Dan tanggal 13 September 2022 adalah pengumuman seleksi tahap 1 atau tahap administrasi dari berkas teman-teman yang udah dikirimkan ke BPS, ke kantor BPS setempat. Selanjutnya tanggal 14 September 2022 adalah seleksi tahap 2 atau pretest
dan wawancara tulis. Bagi teman-teman yang udah lulus seleksi tahap pertama, yaitu seleksi tahap administrasi, teman-teman diharuskan atau diwajibkan mengikuti seleksi tahap 2 atau pretest dan wawancara tulis. Itu berarti berisi tentang pemahaman materi dan wawancara secara online. Dan selanjutnya, tanggal 16 September 2022 adalah pengumuman hasil seleksi tahap 2. Bagi teman-teman yang udah lulus seleksi administrasi dan udah lulus seleksi tahap 2 atau pretest dan wawancara tulis, pengumumannya diumumkan tanggal 16 September tahun 2022 melalui website majalengka.kab.bps.go.id. Dan tanggal 19 sampai 23 September tahun 2022 adalah waktu sobat untuk daftar ulang dan penandatanganan surat perjanjian kerja atau SPK. Di mana? Di kantor BPS Kabupaten Majalengka. Nah, pada saat pendaftaran ulang ini, teman-teman diwajibkan untuk membawa fotokopi KTP dan fotokopi buku rekening BRI biasanya. Kalau misalkan buku rekeningnya yang bukan BRI, sebenarnya bisa sih, cuman nanti pas di akhir kegiatan atau pas penyaluran honor dari kegiatan tersebut, biasanya yang bukan rekening BRI diakhirkan, jadi dibereskan yang BRI dulu, habis itu berarti rekening yang lainnya. Seperti itu. Fotokopi KTP, fotokopi buku rekening, dan materai 10.000. Harus materai 10.000 ya, jangan yang 6.000. Meskipun diganti materai 6.000-nya dua, nggak bisa, tetap harus 10.000 kayak gitu. Nah, dan pada tanggal 27 September sampai 12 Oktober 2022 adalah waktu untuk pelatihan petugas. Nah, si calon petugas wajib menginap selama 2 hari di tempat pelatihan, biasanya di hotel sih. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, tanggal 15 Oktober sampai 14 November tahun 2022 adalah waktu untuk pelaksanaan kegiatan lapangan. Nah, itu tadi alur kegiatan dari mulai pendaftaran sampai pelaksanaan kegiatan lapangan. Nah, balik lagi ke pokok pembahasan. Jadi, pas pengumuman seleksi tahap 2 itu kan berarti intinya berarti pengumuman siapa saja yang lulus. Cuman gara-gara kuotanya terbatas, jadi ada petugas yang lulus utama dan ada petugas yang lulus cadangan. Sebenarnya peserta cadangan itu bisa ikut kegiatan enggak sih gitu ta? Bagaimana caranya supaya peserta cadangan tersebut bisa mengikuti kegiatan Regsokse kali ini? Apakah masih memungkinkan? Tentu saja masih memungkinkan kalau misalkan ada kejadian seperti ini. Misalkan peserta yang lulus tahap 1 dan tahap 2 itu mengundurkan diri. Jadi sudah tanda tangan SPK tapi mengundurkan diri, atau mungkin sebelum tanda tangan SPK atau surat perjanjian kontrak peserta tersebut udah mengundurkan diri, itu salah satunya. Apalagi berarti kejadiannya kalau misalkan peserta yang lulus utama tersebut tidak menandatangani SPK atau surat perjanjian kontrak. Jadi pas tanggal 16 September itu kan waktu untuk perjanjian kontrak ya. Untuk menandatangani surat perjanjian kontrak. Nah, si peserta yang lulus tersebut tidak menandatangani surat perjanjian kontrak tersebut, maka otomatis si peserta tersebut dianggap mengundurkan diri. Lalu yang selanjutnya, mengundurkan diri dan tidak mengikuti pelatihan, lulus administrasi, lulus pretest dan wawancara, menandatangani surat perjanjian kontrak, tapi peserta tersebut mengundurkan diri dan tidak mengikuti pelatihan. Nah, peserta tersebut juga dianggap mengundurkan diri atau diganti ya nantinya. Apalagi, dan kalau misalkan peserta tersebut udah mengikuti semuanya nih, udah lulus administrasi, lulus pretest, lulus wawancara, tanda tangan SPK, mengikuti pelatihan, tapi peserta tersebut berarti mengundurkan diri. Itu bisa gara-gara satu dan lain hal ya, banyak berarti faktor atau alasannya lah kayak gitu. Nah, itu juga berarti memungkinkan untuk peserta yang lulus cadangan masuk menggantikan peserta yang mengundurkan diri tersebut. Tapi
yang harus digarisbawahi, kalau misalkan peserta tersebut sudah mengikuti pelatihan, si peserta tersebut diwajibkan untuk membayar biaya pelatihan tersebut. Pelatihan selama 2 hari tersebut kan dibayar nih oleh BPS, tapi si peserta tersebut tidak mengikuti kegiatan di lapangan, jadi si peserta tersebut diwajibkan untuk mengganti uang pelatihan tersebut. Dan juga biasanya kan dikasih ini nih, uang transport lah atau uang duduk istilahnya. Nah, si peserta yang tadi mengundurkan diri tersebut juga wajib mengembalikan uang duduk hasil pelatihan tersebut, seperti itu. Nah, di sanalah kesempatan bagi petugas yang lulus cadangan untuk masuk. Jadi intinya, sebelum kegiatan ini berakhir, peserta yang lulus cadangan masih memiliki kesempatan untuk masuk sebagai petugas Regsosek kali ini. Atau misalkan kegiatan-kegiatan yang lain juga rata-rata seperti itu sih aturannya. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak ada yang mengundurkan diri? Teman-teman jangan berkecil hati, karena masih banyak kegiatan BPS lain yang membutuhkan kontribusi dari teman-teman semua. Tuh, jadi teman-teman bisa mencoba mendaftarkan diri lagi di kegiatan BPS yang selanjutnya, karena berarti setiap tahun juga selalu ada kegiatan-kegiatan BPS gitu, bukan cuman kegiatan ini aja. Jadi banyak lagi kegiatan-kegiatan BPS yang lainnya. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Apabila dari teman-teman semua ada yang ingin tahu informasi terkait kegiatan-kegiatan BPS, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Tekan loncengnya kayak gitu, supaya teman-teman tidak ketinggalan info, dan teman-teman juga sudah ikut berpartisipasi untuk membuat channel ini berkembang. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. See you next time and see you in the next video. Oke, bye bye.